Pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Yolanda Sefliwerti bisa kembali menemani pemirsa di kuliner TVRI NTT Cipta Rasa Mampu Menggugah Rasa, terlalu enak. Nah hari ini nih Yola semangat sekali karena Yola akan masak-masak seperti biasa ditemani oleh pecinta-pecinta kuliner yang siap untuk membagikan resep-resep rahasia. Hari ini kita akan masak gulai ikan. Nah itu seperti apa ya nanti, dan tidak lupa kalau ada makanan kita juga pasti ada minuman. Nah minumannya ini adalah es melon Yakult. Nah pasti seger, kalau yang namanya es pasti seger. Gimana nanti kita masak sama siapa dan juga masakannya nanti rasanya seperti apa? Ikuti Yola di Kuliner TVRI NTT Cipta Rasa Mampu Menggugah Rasa, terlalu enak. Ya kita kembali di meja masak-masak, meja spesial. Kalau Yola sudah ada di sini, tandanya tuh kita sudah siap untuk masak-masak. Tapi sebelum itu Yola akan memperkenalkan nih pecinta kuliner yang siap untuk menemani Yola. Ada Bunda Aisyah, halo, dan juga Bunda Ani. Halo. Apa kabarnya nih bunda-bunda yang cantik? Ya, kabar baik. Baik ya. Baik-baik. Langsung nih Bun, kita akan masak gulai ikan ya. Nah boleh dong Bunda dibantu diperkenalkan bahan-bahannya apa saja? Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan ikan dulu. Oke. Kebetulan ini saya siapkan ikan kerapu. Nah ini ikan kerapu Ikannya ya. dipotong-potong, dibersihkan lalu dilumuri dengan jeruk Pipis. nipis. Oke, biar dia tidak amis ya pemirsa, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ikan, kalau selain ikan kerapu bisa ikan apa lagi Bun? Bisa ikan kakap, Oke, yang ikan tuna. oh bisa Tapi ya. kalau tuna yang filet aja. Oh, oke, yang filet. Kemudian selanjutnya Ini bumbu-bumbu. ya ada. Ada bumbu basah. Ini ada serai, Oke. ada kunyit. Jadi di sini pemirsa kita punya ada tomat ya, Iya, dia sudah ada tomat. menggelinding. Nah kemudian juga ada serai. serai. Oke, lalu kita punya kunyit di sini. Ya. Ya, kemudian juga ini Ada jahe, jahe. Ya. Lalu ini ada Ada lengkuas. lengkuas. Oke, Ya, di sini lengkuas. ada lengkuas. Lalu tidak lupa juga ada kemiri. Kemirinya digoreng dulu. Oh, jadi kemirinya digoreng pakai minyak atau disangrai aja, Bun? Bisa disangrai, bisa pakai minyak. Oh, bisa disangrai, bisa pakai minyak ya. Nah, ini ada kemiri. Oke, kemudian Ini Kita ada lanjut. bumbu basah, bumbu ada lombok besar. oh, jadi ini nanti Kalau bumbunya. mau pedis pakai ada lombok kecil. Oke, jadi di sini ada cabai besar ya, Iya, pemirsa. Kurang lebih di sini kita pakai 3. Iya. Terus ada cabai Kalau mau pedis pakai cabai kecil. cabai rawit juga boleh ya, pemirsa. Jadi ada beberapa di sini. Iya. Oke, ya bisa. Kemudian juga tidak lupa bawang merah bawang putih. dan juga bawang putih. Bisa dilihat, bisa dicatat. Oke, sudah. Selanjutnya ada daun-daunan. Iya, ada daun salam, ada daun jeruk. Nah, kita punya daun salam dan juga daun jeruk. Seperti ini. Nanti ini daun jeruk tuh biar aromanya makin mantap Iya, ya, iya. Bun ya. Iya. Oke. Kemudian cara pembuatannya nih gimana, Bun? Ini belum, ini ada bumbu kering lagi. Oh ya, ada bumbu kering, mohon maaf ya. Lalu ini ada apa, Bun? Ini bunga lawang atau PK atau star anise bahasa Inggris. Oh ya, bunga lawang. Yang biasa kalau di ini dimasukkan dia tuh bulat utuh ya, jadi bentuk bunga. Kayak bintang model. Iya, itu biasanya selain di gulai bisa di Rendang, rawon makanan juga. Padang. Rawon bisa nggak sih? Enggak. Enggak ya? Iya. Oke, pokoknya saya pernah lihat. Nah, lalu yang ini Ini bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, ada ketumbar, ada ketumbar. ada lada, ada jintan, pala sama cengkeh. Oke, jadi semuanya langsung Sudah dihaluskan. Iya. Nah, lalu yang ini Ini penyedap, bumbu penyedap. oke, ini ada penyedap rasa. Kemudian juga kita punya Ada gula, garam untuk nah, sebagai ada gula, kemudian juga ada garam. garam. Bisa dicatat ya pemirsa.
Kemudian yang terakhir kita punya, air asam. nah ini air Ini air asam. asam. Air asamnya, jadi ini biar cepat gitu ya rasa asamnya keluar, pakai air panas ya Bun? Iya, iya. Oke, jadi seperti ini pemirsa. Ya. Langsung nih kita akan, Jangan gimana lupa Bun? ada santan juga. Oh iya, di Ini sini ada, ini kira-kira santannya itu berapa mili Bun? Semua ini terserah dari Dari ikan. Ini mau ada Dari santan. banyaknya, iya. dari 200 ml ke atas, bisa sampai 500. Oh begitu. Ya, Apakah ini santan yang pekat ataukah santan yang encer? santan yang pekat. Santan pekat ya berarti. Kepala santan. Oke, siap. Juga Santan kita pertama. kita menyiapkan air untuk campuran santannya. Oke, Iya. jadi ini perasan pertama ya Iya, santannya. Iya, iya. Oke, lalu kita akan membuat bagaimana caranya, kita hidupkan Oke. dulu. Ya. Kita, oh ya, jangan lupa ada minyak goreng ya. Nah, saya belum jelaskan tadi semua bumbu ini kita haluskan dulu. Oke, jadi bumbu-bumbu yang tadi, yang Iya. ini Yang tadi. dan yang Bumbu-bumbu ini ya, kita sudah haluskan kita dulu. haluskan. Ya, Jadi kita panaskan minyak. ya. Nanti ditumis ya berarti Iya, ya. iya. Oke, jadi kita panaskan minyaknya pemirsa. Ini kurang lebih masaknya berapa lama Bun? Tidak lama. Nggak lama Iya. ya, berarti yang penting sampai dagingnya, Ya, daging karena ikannya ikan kan empuk. cepat lunak dia. Iya. Oke, sepertinya dia sudah panas. Lalu kita masukkan. Nah, ya. Kita tumis, wow langsung harum loh pemirsa. Dia pakai banyak bumbu supaya Iya, jadi kita harus berani bumbu ya Bun wangi. ya. Iya. Biar Kalau rasanya, gulai itu mesti berani bumbu. biar rasanya mantep. Nah ini seperti ini pemirsa jadinya. Ya, ini kurang lebih dimasak sampai dia Harum. harum. Kita masukkan bumbu keringnya. Oke, kita masukkan bunga lawang lalu dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Pemirsa, Sudah. bumbu-bumbu, Sudah. bahan-bahan yang sudah kita perkenalkan tadi bisa dilihat di layar kaca Anda karena kita sudah langsung menampilkannya ya. Jadi mungkin yang aduh terlalu banyak, terlalu kecepatan, boleh nanti dicatat karena sudah kita tampilkan. Ini daun jeruknya kita harus supaya Oke. wanginya keluar. Daun jeruknya kita patah-patah sama daun salam. Nanti itu nggak taruh air kembali. Nanti Lalu setelah itu, oh ya, tunggu dia harum dulu, harumnya keluar. ini emang harus terus diaduk ya Bun ya. Iya. Takutnya nanti dia gosong di bagian bawah. Iya. Asam. Itu sudah wangi baru. Ya sudah langsung wangi. Baunya enak loh. Sampai dibakar tuh. Ini kalau pemirsa ada bersama-sama dengan kita langsung lapar loh pemirsa karena baunya tuh enak sekali. Oke, jadi sampai bumbunya matang ya kita masukkan campur dengan sedikit air sambil kita bersihkan sisa-sisa bumbu tadi. Asam. Ya, langsung kita masukkan ikan. Iya. Oh, Penyedap rasa. iya. Berarti ikannya dimasak tidak perlu terlalu lama ya Bun ya? Iya. Karena nanti takutnya dia hancur. Tapi kalau ikan kakap ini mudah hancur nggak sih Bun? Tergantung waktunya ya. Tergantung waktu memasaknya ya. Karena ikan itu kan semakin lama dia cepat hancur. Makin lunak ya. Jadi Iya. karena dagingnya itu lunak. Oke, kita aduk dulu biar ikan-ikannya masuk ke dalam bumbunya. Bumbunya sudah meresap sama ikan Iya. baru kita taruh santan. Oh, kirain langsung taruh loh Bun. Enggak. Ini meresap dulu. Oke.
Jadi kurang lebih berarti nanti ketika santannya masuk harus diaduk terus Iya. ya Bun ya. Iya, ya. Tapi jangan terlalu diaduk juga ikannya nanti. Kalau terlalu diaduk gimana Bun? Ikannya bisa itu. Oh ikannya yang nanti Iya. ini ya, oke. Nah kita tuh lihat nih pemirsa bumbunya, apakah kita harus mengecilkan apinya Santannya dikit? nggak bisa. Boleh ya? Iya, ya. Oke kita masukkan santan. Santannya. Ini santannya kurang lebih berapa mili tadi Bun? Bisa 200 mili tergantung kita mau berapa banyak. Paling Yang dimasak dikit ya ikan. 200 mili. Oh karena memang nanti kuahnya itu harus kental ya. Kurang lebih seperti ini ya Bun. Iya. Nah jadi ini boleh kita diamkan. Tambah lagi sedikit. Oh tambah lagi dikit. Oke. Kita rendam dulu bagian ikan-ikannya. Karena kita bisa langsung masukkan bumbu-bumbunya. Oke, Penyedap ada rasa. penyedap. Biar makin enak. Iya. Lalu garam. Agak Pelan-pelan. keciprat. Pakai ini aja, Bun. Kalau ini apa? Ya, aduk. Oke, lalu kita masukkan gula. Ya, biar rasanya tuh lebih enak. Begini aja, kayak gini. Oh ya, boleh. Oke. Kalau santan begini. Kalau ikan tuh begini, supaya dia jangan. Oh ya, jangan pecah ya. Kalau Iya, diaduk-aduk terus nanti dia. Ikan. Boleh saya ini. Setelah itu apakah kita bisa masukkan Air asamnya. air Air asamnya? Nah, penampakannya seperti ini loh. Wow, enak sekali nih. Saya sudah. Ini emang temennya tuh harus pakai nasi ya Bun ya? Iya, ya. Biar jadi lebih maknyus. Oh, cabai itu. Ya. Supaya cantik kita bisa tambah dengan Tambah Ya. cabai biar enak pedas. Jadi biar wangi santannya juga sudah mulai kerasa. Ini apa kalau buat kayak gini nggak mungkin pecah ya Bun santannya? Iya. Atau harus gimana? ya harus diaduk-aduk. Oh boleh, saya takutnya nanti bukan santannya yang pecah tapi ikannya yang nanti jadi. Asal begini aja. Kita coba cek rasa dulu ya. Boleh, silahkan. Supaya bisa tahu kurang apa. Baunya sudah, Sudah enak. bau gurihnya iya Bun. Bau gurihnya dari santannya itu sudah tercium. Pemirsa yang ada di rumah saya tahu gitu kalian sudah lapar. Mantap, Enak, mantap. Mantap ya. Mantap. mantap, mantap. Tambah gula sedikit. Agak kasih banyak, sedikit lebih kuah enak. Ya. Apinya dikecilkan Tambah lagi kuah. Bun. Ya, ya. Wow, ini dia sudah mulai langsung mengental. Berarti dikit lagi sudah bisa. Iya, sudah bisa matang. Sudah bisa sudah matang dan sudah bisa diangkat. Kalau ya. ikannya sudah matang, sudah bisa Iya, itu diangkat. sudah iya. Jadi ini kan enggak tambah santan. Jadi, Iya. Langsung bau gurih dari santannya itu kecium, apalagi rasanya loh. Kita tambahkan Iya. dikit lagi ya santannya. biar agak banyak. Ya. Jadi memang dia sama sekali tidak pakai air ya. Iya. Wow, sudah tidak sabar untuk makan siang, untuk makan malam. Ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa. Paling enak nih didampingi sama apa Bun? Nasi. Sambel, kalau sambelnya tuh enakan sambel apa? Sambel yang dimasak apa sambal mentah? Sambal mentah, sambal terasi. Sambal terasi ya? Sudah tidak sabar saya. Tapi kalau misalnya kita buat sambal terasi nanti kita semua batuk-batuk di sini ya. Karena wangi Iya. terasinya itu akan menusuk ke dalam hidung. Tapi tenang, sudah ada cabai di sini jadi bisa. Kalau yang mau pedes boleh. Lagi sedikit. Ini Oke. kalau ikannya sudah matang sudah. Sedikit lagi dia sudah matang. Ya, dia sudah mulai mendidih.
Memang harus terus diaduk pemirsa, tapi jangan terlalu kasar, keras ya mengaduknya, nanti ikannya yang bentuknya jadi kurang cantik. Hancur nanti. Iya, nanti ikannya jadi hancur. Berarti ini memang cocoknya untuk ikan-ikan besar ya Bun Iya. ya, nggak cocok buat ikan yang kecil. Iya. Kalau gulai daging udah biasa, nah ini gulai ikan. Oke deh. Oke. Sudah. Ini sudah matang. Oke, sudah matang, kita angkat dulu ya berarti. Kita matikan dulu apinya. Iya. Ya, ini bisa disisihkan. Kita akan plating. Wow. Ini kalau makan di rumah nih kepalanya yang akan diincar. Iya. Jangan lupa Bun cabai-cabeannya Iya. yang mempercantik itu loh. Mana DP granisnya? Sudah. Masih. Ditata dulu sama Bunda Aisyah. Oke, sudah sudah disiapkan garnish. Oke. Nah, pemirsa yang di rumah bisa melihat ya, jadi warnanya itu cantik sekali. Wow, enak. Oke, yang ini kita sisihkan. Enak loh. Ya, garnishnya. Oke, kita langsung hias menggunakan tomat dan juga cabai-cabean, cabai besar. Nah, warnanya jadi cantik kan? Apakah sudah selesai, Bun? Ya sudah selesai. Oke, kita tambah daun jeruknya. Biar ada hijau-hijaunya. Iya, biar ada hijau-hijaunya. Wow, inilah dia pemirsa, sudah jadi. Nah, ini dia sudah jadi gulai ikan. Ini kita tadi pakai ikan kakap. Iya, Nah, ikan kerapu. ikan kerapu, tapi bisa diganti oleh ikan tuna, ikan kakap. Tapi kita sarankan ikan yang besar ya Bun ya. Iya. Jadi tidak sulit untuk memasaknya, apalagi yang kuah-kuah seperti ini. Jadi gulai ikan kerapu. Nah, setelah ini kita akan buat Es es melon Yakult. Nah, nanti seperti apa sih pembuatan es melon Yakult? Kita sisihkan dulu ini di sini. Kita akan kembali nanti di Kuliner TVRI NTT dengan minuman yang akan kita buat, yaitu es melon Yakult. Cipta rasa mampu menggugah rasa, terlalu enak. Terlalu enak, mantul. Oke, sekarang Ya, kembali lagi di Kuliner TVRI NTT, Cipta Rasa Mampu Menggugah Rasa, terlalu enak. Nah, tadi setelah kita buat gulai ikan ya Bun, makanannya sudah, sekarang kita akan berpindah ke minumannya. Tadi seperti yang sudah Yola bilang bahwa akan ada es melon Yakult. Nah, kalau yang es ini pasti seger nih. Boleh kita langsung memperkenalkan bahan-bahannya? Yang pertama, buah melon. buah melon ya, yang Nah, pasti. kita serut dulu, diserut. Oke, jadi ini buah melon yang sudah diserut. Nah, seperti ini pemirsa, namanya aja udah es melon, jadi pasti ada buah melonnya. Oke, kemudian kita ke Ada sirup melon. Oh, jadi ini sirupnya sama rasa ya berarti Iya. ya Bun ya. Ini ada sirup melon. Sirup melonnya ini kurang lebih berapa mili Bun? 450-an ya? Tidak sampai. Oh, nggak sampai? Ya, sekitar 300. Oke, jadi sekitar 300 mili. Kalau buah melonnya tadi berapa buah Bun? Setengah buah.
Ya. Oke. Setengah buah melon. Setengah buah melon ya. Ya. Nah, selanjutnya itu sirupnya 300 ml. Ini ada susu, Susu kental kental manis. manis. Nah, susu kental manis juga kurang lebih 300 ml. Iya. 300 ml. Biar manis gitu pemirsa. Lalu kita punya air soda. Iya, air Nah, soda. ini air sodanya boleh terserah. Pokoknya kalau semakin banyak melon yang digunakan, berarti nanti mengikuti dengan air soda, sirup, dan susu kental manisnya. Nanti kita akan tambahin lagi, oke? Lalu yang terakhir kita punya, Yakult. nah kita punya Yakult. Nah begitupun juga dengan Yakult. Kalau misalnya dibuat lebih banyak lagi, nanti Yakultnya boleh ditambah sesuai selera. Pokoknya kalau diicip, terus kayaknya kurang ini nih, langsung ditambah pemirsa. Oke. Nah ini kayaknya gampang ya Bun ya, tinggal Iya. dimasuk-masukin aja ya. Oke, langsung kita buat. Jangan lupa es batu dan juga air. Jadi ini sudah ada es batu yang sudah kita taruh di dalam gelas. Ini es batunya, kemudian juga air. Air ini menyesuaikan ya berarti Iya. Bun? Iya. Nah air di sini nanti kita menyesuaikan dengan isian. Melonnya kita mau taruh berapa banyak nih. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah, Pertama kita tuangkan air dulu. oke kita tuang air dulu. Air tuh kira-kira sekitar 500 ml. Oke, jadi airnya 500 ml karena emang kita mau bikin di mangkok yang agak besar gitu. Iya. Lalu, Kita masukkan sirup. sirup dulu ya. Iya. Ini sirupnya, Sirup melon Sirup melon. Setengah dulu, kita coba dulu. setengah. Nah, dulu. Oke. oke jangan lupa untuk diaduk biar sirupnya Iya. larut, tercampur gitu. Iya. Setelah itu, Susu kental manis. susu kental manis ini ditaruh seberapa Bun? Ya. Kita kira-kira dulu supaya kita nanti sebentar kita cek rasanya. Setengah dulu. Coba. Iya. Oke, setengah setengah dulu dulu. ya. Cukup ya Bun ya? Tambah Atau sedikit. tambah lagi? Sedikit lagi. Oke. Ya. Oke. Lalu, Minuman bersodanya. ya jadi itu ada air sodanya. Ini semua. Semuanya ya, itu kurang lebih 300-an mili pemirsa. Nah, air wow, warnanya jadi hijau-hijau cantik. Kemudian juga kita tambah dengan Yakult. Ini Yakult dia Semuanya. kurang lebih berapa ini? 3 botol ya. 3 botol ya. Oke. 3 botol Yakult. Kemudian, Sekarang kita sajikan oke. sama. Nah, kita langsung taruh. Melonnya kita taruh ke gelas. di gelas dulu. Oh, jadi kirain melonnya tuh dicampur di sini, Bun. Oh, Kan kadang-kadang enggak. nanti tidak dapat ya. Nanti kita kalau ini kan bisa terasa isinya. Oh iya bener, jadi kalau misalnya nanti langsung dicampur ke dalam airnya ini pemirsa, nanti kita nggak ngerasa melon karena melonnya tuh kan ngambang gitu ya, jadi susah buat kita nangkep melonnya buat masuk ke gelas gitu. Oke. Bau manis dari melon sudah langsung menggugah rasa, bener-bener menggugah rasa. Oke, jadi setelah itu nanti baru dicampur ya. Iya. Iya. Nah jangan lupa namanya es, jadi di gelasnya itu langsung ditaruh es Es melon. biar makin seger. Nah kurang lebih seperti itu. Apalagi di cuaca yang panas ini boleh langsung dicoba karena gampang sekali. Langsung boleh dituang ya Bun ya. Coba rasa dulu kalau manis. Oh boleh dirasa dulu Bun. Gelas. Kita rasa dulu biar kalau misalnya belum manis langsung ditambah dulu sebelum. Pakai masker. Pakai masker. Jadi buka masker. Oke, mantap. Tambah susu lagi. Tambah susu lagi ya dikit ya. Susu lagi. Iya. Harus dirasa kembali dulu ya. Oke, cukup. Oke. Sekarang tinggal tuang. Ya, tinggal dituang. Mari kita tuang pemirsa. Nah, jadi warnanya tuh nanti jadi hijau muda. Ini karena buah melon ditambah dengan sirup melon, jadi memang baunya ini melon sekali ya.
Iya. Nah ini bisa untuk waktu sore-sore santai atau siang-siang bingung mau buat apa. Untuk anak-anak, untuk orang-orang terkasih di rumah boleh. Silahkan dicoba. Nah seperti yang tadi sudah saya bilang pemirsa bahwa bahan-bahannya sudah kita tampilkan di layar kaca. Jadi untuk pemirsa yang mungkin kelewatan dikit, nah boleh dilihat kembali. Untuk cara pembuatannya tetap harus nonton kita lagi dong. Nah kita isi semua gelasnya. Oke, dan itu yang, wow itu esnya tuh langsung dingin loh. Namanya juga es ya, jadi pasti dingin. Tapi lebih enak kalau misalnya melonnya setelah diserut dimasukkan ke dalam lemari es juga ya Bun ya. Iya. Jadi biar makin seger, makin dingin, makin enak. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah ini diangkat lagi, oke. Nah jadi inilah dia pemirsa kurang lebih seperti ini es melon Yakult. Nah sekali lagi bahan-bahannya baik itu makanan tadi gulai ikan atau es melon Yakult sudah kita tampilkan di layar kaca. Jadi untuk pemirsa yang mau lihat bahan-bahannya yang kelupaan untuk mencatat boleh dilihat kemudian dicatat cara pembuatannya harus nonton kita lagi. Biar tahu nih kira-kira gimana sih cara pembuatannya yang pas yang tepat gitu. Ini dia, nah pemirsa setelah ini sudah ada makanan dan juga sudah ada minuman. Nanti kita akan icip-icip seperti apa rasanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Ya kita kembali di Kuliner TVRI NTT, Cipta Rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Saat ini Yola sudah berpindah ya ke bagian sisi studio yang lain. Dan Yola sudah siap untuk mencicipi bagaimana rasa dari gulai ikan. Dan juga nanti akan mencoba rasa dari es melon Yakult. Untuk itu Yola izin ya untuk buka face shieldnya. Biar bisa icip-icip dengan nyaman. Nah Yola juga sudah menyiapkan nasi karena memang gulai ikan ini dia harus pakai nasi. Tidak lengkap orang Indonesia kalau makan tidak pakai nasi. Nah, nasinya sudah Yola siapkan. Kemudian mari kita ambil gulainya. Jadi kita akan pilih dulu bagian ikannya. Oke, yang ini ya. Nah, pakai kuahnya jangan lupa karena kita akan merasa cita rasanya itu di kuahnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya, seperti ini. Mari kita coba. Selamat makan. Ya, kita akan mencobanya. Wow, ikannya lembut loh. Jadi dengan sekali ayunan dari sendok ikannya itu bisa langsung terlepas dari tulangnya. Nah ini dia kita pakaikan sedikit nasi. Belum dicoba ikannya sendiri ya. Pakai nasi aja tuh udah maknyos loh, apalagi ikannya sendiri. Nah kita coba ikannya sendiri bersama dengan sausnya. Enak sekali pemirsa, jadi gurih dari santannya juga ada rasa pedesnya, rasa asamnya dikit, rasa manis. Aduh pokoknya enak kalau kita bikin gulai ikan. Nah untuk itu
Buat pemirsa yang hari ini bingung mau masak apa, boleh langsung dicoba bahan-bahannya. Gampang dan mudah untuk didapatkan. Nah setelah makan kita akan minum. Gimana nih rasa dari es melon. Oke, nanti kita coba dulu ya untuk airnya. Ya, kita coba untuk air dari es melon. Melonnya ngikut loh pemirsa. Manisnya pas, segernya pas, rasa susunya juga ada gitu ya. Tapi dia tidak terlalu berasa soda. Jadi untuk pemirsa yang mungkin, oh kalau saya minum soda nanti saya kembung. Jangan khawatir, tidak perlu khawatir karena rasa sodanya itu tidak terlalu dominan gitu. Karena sudah ada sirup dan juga sudah ada susu. Enak sekali. Jadi karena melonnya tuh ditaruh paling terakhir dan tidak dicampur sama airnya yang pertama. Jadi tanpa pakai sendok pun tuh melonnya sudah langsung masuk sendiri ke dalam mulut. Terakhir ya pemirsa ya. Enak sekali. Mantap sekali. Wow, hari ini Yola senang karena masakannya tidak terlalu susah, tapi sangat nikmat untuk dicoba dan pasti menjadi favorit keluarga Anda yang ada di rumah. Nah Yola sudah icip-icip, tandanya sudah selesai nih kuliner kita pada saat ini. Tapi jangan khawatir karena kita akan berjumpa di kuliner-kuliner selanjutnya dengan menu-menu masakan dan resep-resep rahasia yang siap untuk dibagikan oleh pecinta-pecinta kuliner yang ada. Nah untuk itu pemirsa, akhir kata saya Yolanda Sefliwerti mewakili Bunda Aisyah dan juga Bunda Ani dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.